Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sayangi Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi STIMIK Widya Pratama Kota Pekalongan. Berikut kami sampaikan terkait dengan tugas yang nanti Bapak Ibu akan kerjakan dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi atau pengantar akuntansi atau akuntansi dasar 1. Jadi tugasnya ini porsi penilaiannya adalah 30% Bapak Ibu, sehingga nilai ini sangat besar dan saya memang sengaja memposisikan tugas ini bernilai 30% karena akuntansi tanpa praktek adalah halusinasi, sehingga kita tetap harus belajar baik itu secara teori maupun secara praktek. Nanti kita akan banyak cara praktek, tetapi teori itu penting sehingga Bapak Ibu pada saat belajar dalam mata kuliah saya tolong serius dan juga bisa melakukan tugas dengan baik. 1, ini tugasnya. Jadi pertama adalah bahwa tugas yang nanti diberikan kepada Bapak Ibu adalah tugas ini untuk kelas sekolah tinggi STIMIK Widya Pratama dengan jumlah mahasiswa per kelasnya di bawah 10, itu tidak tugas secara kelompok, tetapi tugasnya adalah individu. Ya, diingat kalau mahasiswa di dalam satu kelasnya itu di bawah 10 orang, 10 mahasiswa, maka tugasnya adalah individu. Tetapi kalau mahasiswa itu di atas 30, maka tugasnya ini adalah kelompok. Kelompoknya silahkan bisa dibagi, atau misalkan satu kelompok 2 atau 3 orang silahkan. Jadi itu kembali lagi ke mekanisme kelas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk pengumpulan tugas ini harus dilakukan H-1. H-1 nih Bapak Ibu, tugasnya H-1 dari apa? H-1 sebelum jadwal perkuliahan saya dimulai. Ya, misalkan perkuliahan saya dimulai hari Sabtu, ya berarti Jumat itu tugas harus sudah di email ke email saya untuk saya cek, saya pelajari. Ya, dimengerti ya. Kemudian yang ketiga adalah tugasnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, untuk mahasiswa ataupun mahasiswi yang tidak melakukan presentasi itu diwajibkan untuk melakukan resum atau rangkuman dari materi-materi RPS atau rencana pembelajaran studi yang saya tampilkan ini. Jadi di resum, misalkan besok pertemuan kedua, sesi kedua kita akan belajar terkait dengan konsep entitas. Maka Bapak Ibu siapkan dulu resumnya. Kalau resum ini dibuat per individu ya Bapak Ibu. Resum ini dibuat per individu. Entitas bisnis ini materi sub pokok bahasan. Ini pokok bahasannya ada konsep entitas. Nanti Bapak Ibu buat resum terkait dengan entitas bisnis itu apa, kemudian entitas akuntansi apa, definisinya apa, penjelasannya apa, contohnya apa, silakan. Nah, tugas resum atau rangkuman ini diketik, kemudian maksimal 3 lembar. Tetapi tolong jangan copy paste, tetapi Bapak Ibu bisa buka di buku, kemudian literatur atau artikel yang ada di internet tapi yang valid. Jangan gunakan blogspot ataupun Wikipedia atau kamus-kamus yang lain, itu jangan, tetapi gunakan buku ya, gunakan buku, kemudian gunakan literatur, artikel-artikel yang terkait dengan konsep entitas di dalam akuntansi, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk individu atau kelompok yang mendapatkan jadwal untuk melakukan presentasi materi, jadi tugasnya ada 2 ya Bapak Ibu. Tugas pertama adalah untuk semua mahasiswa melakukan resum atau rangkuman untuk materi mata kuliah yang akan kita sampaikan ya, dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan ya. Kemudian yang kedua,
khusus untuk mahasiswa atau mahasiswi ataupun kelompok mahasiswa atau mahasiswi yang mendapatkan giliran untuk presentasi itu tidak membuat resume tetapi membuat PowerPoint, ya. Membuat PowerPoint yang berisi materi ini. Jadi konsep entitasnya itu apa mau diterangkan, itu minimal atau maksimal 12 lembar, 12 slide, ya. 12 sampai 15 slide lah. 12 slide minimal, maksimalnya 12 slide. Minimalnya 12 slide, maksimalnya 15 slide. Maaf. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi perlu kita tegaskan lagi bahwa satu, yang membuat resume adalah semua individu, jadi tidak terkecuali. Yang kedua, khusus untuk mahasiswa ataupun kelompok mahasiswa-mahasiswi yang mendapat giliran presentasi, ditambahkan membuat PowerPoint ya, membuat PowerPoint yang berisi materi yang akan dipresentasikan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, satu catatan, dalam menyusun PowerPoint jangan dituliskan semua, masukkan ke PowerPoint. Ingat, definisi PowerPoint adalah power itu adalah yang kuat, kemudian point adalah titik. Sehingga hanya tampilkan poin-poin yang betul-betul penting dan buat PowerPoint sebagus dan semenarik mungkin. Kita juga belajar bagaimana mengkomunikasikan sebuah materi. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk cerdas, untuk pintar dalam hal penangkapan materi, tetapi juga beliau harus bisa menyampaikan secara lugas, secara jelas dalam hal, kalau konsep seperti ini namanya komunikasi bisnis. Sehingga mahasiswa ataupun mahasiswi diharapkan pada saat nanti lulus dari STIMIK Widya Pratama, selain dia memiliki hard skill baik secara kemampuan kompetensi teknis di bidang akuntansi maupun TI, tetapi dia juga mempunyai soft skill untuk bagaimana menyampaikan ide, menyampaikan gagasan secara baik melalui PowerPoint. Nah, ini Bapak Ibu materi-materi yang disampaikan untuk mata kuliah akuntansi dasar atau pengantar akuntansi 1. Di sini kita akan membahas terkait dengan sesi 1 adalah pengenalan akuntansi. Bapak Ibu bisa cermati di dalam YouTube yang saya share bahwa pengenalan akuntansi itu nanti isinya ada kontrak belajar, sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, bidang akuntansi, dan sebagainya. Dan saya setiap akhir sesi akan selalu melakukan review dalam bentuk tugas secara quiz. Jadi tolong Bapak Ibu install Quizizz aplikasi Quizizz di dalam Play Store. Bapak Ibu install, kemudian itu akan kita gunakan dalam 1 semester ini. Ya, ingat ya, Quizizz itu diinstal di dalam aplikasi HP Bapak Ibu. Kemudian materi yang kedua adalah konsep entitas. Konsep entitas itu isinya apa? Ini Bapak Ibu. Jadi terkait dengan sesi yang kedua, bahwa konsep entitas itu nanti Bapak Ibu uraikan dalam bentuk resume ataupun PowerPoint untuk yang memiliki tugas presentasi atau giliran presentasi. Konsep entitas ini sub pokok utamanya, pokok bahasanya, kemudian ini sub pokoknya. Jadi Bapak Ibu uraikan apa itu entitas bisnis, entitas akuntansi, entitas terpisah, teori entitas, dan nanti di akhir sesi saya akan berikan kuis melalui Quizizz. Ini sesi kedua. Selanjutnya di sesi ketiga, Bapak Ibu bisa mengerjakan materi prinsip-prinsip akuntansi. Di sini sudah ada sub pokok bahasanya, tinggal Bapak Ibu uraikan saja terkait dengan materi-materi sub pokok bahasan ini dalam bentuk resume ataupun rangkuman. Jadi prinsip akuntansi, pengertian standar akuntansi dan IFRS, konsep accrual base, kemudian konsep cash basis, kemudian di akhir sesi kita tugas. Tujuan pokoknya adalah bahwa mahasiswa mampu memahami tentang prinsip-prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang digunakan dan proses tahapan akuntansi. Jadi standar akuntansi ini penting dan ini sangat-sangat fundamental sehingga Bapak Ibu harus betul-betul pahami terkait dengan definisi maupun filosofi dari standar akuntansi ini. Kemudian yang keempat adalah laporan keuangan. Kita sudah mulai beranjak. Setelah kita belajar prinsip, kemudian kita belajar laporan keuangan.
apa itu laporan keuangan, kemudian laporan keuangan itu apa saja, neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, catatan laporan keuangan. Ini Bapak Ibu uraikan. Apa sih neraca itu? Apa sih laba rugi itu? Bentuknya seperti apa? Kemudian wujudnya seperti apa? Kemudian isinya bagaimana? Kemudian output akhirnya itu apa? Contoh laba rugi. Laporan laba rugi itu inputannya kan adalah pendapatan dan beban atau pendapatan dan biaya. Nah, di output akhirnya adalah kita bisa melihat bahwa entitas atau perusahaan yang menyajikan laporan keuangan itu mengalami laba atau rugi berapa dalam bentuk satuan mata uang, baik itu rupiah maupun mata uang asing. Itu Bapak Ibu, jadi uraikan semuanya. Kemudian sesi kelima Bapak Ibu nanti membahas terkait dengan siklus akuntansi. Subpokok bahasanya jelaskan semua diawali dengan definisi Bapak Ibu. Jadi definisi itu penting dan sangat-sangat utama karena apa? Saat kita tidak mengenal, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan makna pengertian dari siklus akuntansi, kita sulit memahami. Kemudian setelah ada siklus kita memahami, kemudian bagaimana tahapan siklus, kemudian bagaimana keterkaitan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Bapak Ibu nanti bisa cari di buku, literatur ataupun artikel dengan penulis ataupun dengan buku yang sesuai, misalkan akuntansi keuangan, Ibu bisa lihat di bukunya Mulyadi atau bukunya Zaki Baridwan atau buku-buku asing, silahkan Bapak Ibu. Kemudian sesi ke-6 dan sesi ke-7. Nah, sesi ke-6 dan ke-7 ini prinsip Bapak Ibu, ini adalah akun dalam akuntansi. Kita sudah mulai belajar akun. Jadi teori tahap semester sebelum UTS, kita semua akan belajar terkait dengan teori, nanti ada beberapa contoh transaksi dan sebagainya. Kemudian akun dalam akuntansi, untuk sesi 6, Bapak Ibu jelaskan definisi akun, itu apa akun yang dimaksud. Kemudian aset itu selalu dimulai dengan kode akun 1, utang dimulai dengan kode akun 2. Ini apa yang dimaksud dengan aset? Aset itu isinya apa saja? Ada aset lancar, aset tetap, dan aset tetap berwujud. Uraikan Bapak Ibu, uraikan secara jelas. Utang itu apa? Utang dibagi dalam bentuk apa? Utang jangka panjang, jangka pendek. Bapak Ibu uraikan secara jelas. Kemudian batasan yang tadi kita sampaikan adalah maksimal 3 lembar. Jadi buat seringkas mungkin Bapak Ibu baca dulu materinya, kemudian setelah Bapak Ibu baca, setelah pahami, Bapak Ibu buat ketik ulang dalam yang Bapak Ibu pahami setelah membaca, apa itu yang dimaksud dengan aset, bagaimana pembagiannya, bagaimana breakdown-nya, apa yang dimaksud utang, Ibu Bapak uraikan di dalam resume atau rangkuman. Kemudian pada sesi 7, Bapak Ibu akan membahas masalah akun selanjutnya. Jadi akun itu ada 5 khususnya, ada akun aset, utang, kemudian modal, pendapatan, dan biaya. Nah, untuk yang sesi 6 hanya sampai dengan definisi utang, sampai dengan materi sub akun utang. Kemudian pada sesi 7 dilanjut ke akun modal atau ekuitas, kemudian akun pendapatan atau revenue, akun biaya atau akun cost. Jadi Bapak Ibu nanti melanjutkan sesi 7 ini lanjutan dari sesi 6. Uraikan secara jelas menurut bahasa Bapak Ibu yang Bapak Ibu tangkap. Kemudian bagi yang presentasi silakan uraikan secara jelas di PowerPoint, dan PowerPoint itu adalah pokok-pokoknya ya. Jadi jangan diuraikan secara hanya copy paste dari tulisan masukkan ke PowerPoint. Jangan. Nah, sesi 8 adalah ujian tengah semester. UTS ini memiliki poin 30 persen, 25%, maaf. UTS ini memiliki unsur penilaian 25%, tugas 30, 25% UTS, kemudian UAS-nya adalah 30%, sisanya adalah untuk absensi 10%. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau tidak salah nanti di pengarahan berikutnya unsur penilaian kita adalah bahwa ada absensi itu nilainya 10%,
kemudian ada tugas itu nilainya 35% kalau tidak salah, kemudian UTS itu 25%, kemudian UAS itu nilainya adalah 35%. Nanti Bapak Ibu bisa cermati kalau di pengarahan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, selanjutnya setelah kita UTS, kita akan lanjut ke materi. Nah ini sudah mulai ke praktik Bapak Ibu. Jadi betul-betul pahami dulu materi-materi, teori-teori pada sebelum UTS. Setelah UTS kita akan belajar sudah mulai mengarah ke praktik bagaimana kita menyusun laporan keuangan. Jadi target akhirnya untuk mahasiswa STIMIK Widya Pratama Kota Pekalongan, Bapak Ibu bisa menyusun laporan keuangan secara komprehensif, lengkap, baik dari pencatatan sampai dengan penyusunan bentuk laporan. Yang pertama adalah persamaan akuntansi. Ini dasar Bapak Ibu kita untuk melakukan penjurnalan, pencatatan, penyusunan laporan keuangan. Bapak Ibu wajib memahami persamaan akuntansi. Saya katakan wajib. Ini adalah dasar utama. Saat Bapak Ibu ini tidak memahami persamaan akuntansi, mustahil Bapak Ibu bisa melakukan penjurnalan atau pencatatan. Dan mustahil kalau tidak bisa melakukan penjurnalan, maka Bapak Ibu tidak mungkin bisa membuat laporan keuangan. Jadi pahami dulu secara jelas persamaan akuntansi. Uraikan secara jelas di dalam rangkuman Bapak Ibu, resume Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa lebih mengerti, dan nanti pada saat pertemuan kita kupas tuntas sejelas-jelasnya. Kemudian selanjutnya adalah sesi 10 adalah jurnal, Ibu Bapak uraikan. Kemudian sesi 11 adalah buku besar, uraikan secara jelas, kemudian dari definisi, bentuknya seperti apa, posting itu apa, dan saldo akhir itu seperti apa. Kemudian sesi 12 neraca saldo, kemudian sesi 13 adalah jurnal penyesuaian, kemudian ke-14 adalah neraca lajur, ini neraca lajur banyak juga. Kemudian berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Jadi nanti kita akan melakukan beberapa kasus, contoh kasus, Bapak Ibu nanti kita minta untuk bisa menyusun laporan keuangan secara lengkap. Jadi itu Bapak Ibu yang nanti akan kita bahas dalam materi kuliah ini. Jadi tolong Bapak Ibu, dan sesi 16 adalah UAS, ujian akhir semester. Tolong Bapak Ibu serius, karena ini juga nanti saya dapat titipan pesan dari Bapak Kaprodi supaya betul-betul Bapak Ibu itu bisa memahami konsep, kemudian alur, siklus, prinsip penyusunan laporan keuangan. Karena nanti tugas akhir ataupun skripsi Bapak Ibu adalah menyusun sistem. Nah, menyusun sistem itu biasanya terkait dengan keuangan, laporan keuangan. Maka dari awal betul-betul sudah dipikirkan di dalam mindset Bapak Ibu matang-matang apa yang akan saya susun, dan teori-teori akuntansinya seperti apa, mekanisme persamaan akuntansi, acuan debit kreditnya seperti apa, sehingga nanti Bapak Ibu pada saat menggelar atau menyusun sebuah sistem, maka pola yang digunakan oleh Bapak Ibu adalah pola yang benar, dan output yang dihasilkan juga output yang valid dan benar. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan RPS, rencana pembelajaran studi. Tugas, saya ulangi lagi, adalah satu, untuk semua individu mahasiswa ataupun mahasiswi menyusun resume atas bahasan masing-masing sesi dan dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian bagi yang mendapat giliran presentasi, silakan membuat PowerPoint, ya, PowerPoint dari masing-masing pokok bahasan sesi. Itu pun dikumpulkan bersamaan jadi satu folder. Jadi nanti tunjuk satu kelas, satu ketua kelas yang dia akan mengcompile atau merekap semua tugas-tugas Bapak Ibu dalam satu folder. Kemudian nanti folder itu dikirimkan ke saya, ke email saya. Nanti saya share email saya di Google Classroom ataupun melalui grup WA, sehingga nanti tugas yang saya terima sudah dalam bentuk folder kelas. Jadi tidak satu persatu, yang satu persatu tidak saya terima, karena kemungkinan akan hilang di beberapa pengalaman sebelumnya, karena email
banyak sekali yang masuk sehingga kadang sering ke hide atau ke clear sehingga tidak kelihatan. Jadi mohon bisa dibuat dalam satu folder kelas, kemudian di dalam folder kelas tugas itu dibuat NIM, kemudian nama, kemudian sesinya sesi berapa gitu ya. Foldernya adalah nama filenya NIM mahasiswa, nama mahasiswa, kemudian sesi 1, sesi 2 atau sesi 3. Kemudian PowerPoint bagaimana pengumpulannya jadi satu dalam folder kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian arahnya nanti setelah kita belajar ini semua diakhiri dengan kuis. Bapak Ibu diharapkan menginstal aplikasi Quizizz ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas di dalam materi perkuliahan. Demikian Bapak Ibu, semoga ini bisa menjelaskan lebih gamblang terkait dengan rencana pembelajaran studi yang akan kita lakukan dalam semester ini. Demikian, terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar Bapak Ibu.